Seorang guru sains ingin mengajarkan konsep perubahan fisik dan kimia melalui 3 eksperimen laboratorium yang berbeda. Setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kita kembali berlatih untuk UPPPG tentang soal-soal PCK. Dan kita sekarang akan mengupas tuntas tentang KL3, yaitu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi nanti di depan akan disajikan pertama yaitu tentang materi-materi dasar, pengetahuan dasar tentang KL3 ini. KL3 artinya kompetensi lulusan yang ketiga. Dan nanti setelah dibahas materi-materi dasarnya, kita akan lakukan latihan soal. Dan ketika menjawab soal, nanti silakan teman-teman guru sekalian semuanya untuk menjawab terlebih dahulu, dan setelah itu saya akan sajikan jawaban yang paling tepat. Oke, sebelum dimulai, tidak lupa saya mendoakan rekan-rekan semuanya yang akan melaksanakan UPPPG. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan hingga dapat sertifikat pendidik. Oke, mari kita mulai. Oke, ini introduction dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan tadi itu? Yaitu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, ini bahasannya. Menganalisis struktur dan alur materi ajar merupakan langkah kritis dalam persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Proses ini membantu guru untuk memahami bagaimana materi diajarkan, bagaimana siswa akan belajar, dan bagaimana kemajuan mereka akan dievaluasi. Jadi itu adalah tujuannya kenapa kita harus menganalisis struktur dan alur materi yang akan kita berikan kepada siswa kita. Yang pertama, yaitu kita memahami apa materi yang akan diajarkan. Jadi kita analisa dulu dan materi apa yang akan kita ajarkan. Yang kedua, bagaimana siswa akan belajar. Bentuk pembelajarannya seperti apa di dalam kelas. Dan setelah itu, bagaimana kita akan mengetes kemajuan siswa, mengevaluasi kemajuan siswa. Jadi bentuknya seperti apa supaya kita bisa mengevaluasi siswa. Oke. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil dalam menganalisis struktur dan alur materi ajar. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur yang ingin dicapai melalui materi ajar tersebut. Pastikan tujuan sesuai dengan tingkat keberhasilan yang diharapkan dari siswa. Nah, di video yang KL2, saya jelaskan bagaimana cara kita merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat. Ya. Silahkan ditonton di video sebelumnya. Jadi, langkah-langkah untuk menganalisis struktur dan alur materi ajar itu yang pertama kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Harus seperti apa, akan seperti apa. Yang kedua, struktur materi ajar. Identifikasi struktur keseluruhan materi ajar, termasuk bagaimana materi dibagi menjadi subtopik atau modul. Perhatikan apakah ada keterkaitan logis antara setiap bagian materi. Jadi kita lihat, kita analisa materi apa saja yang akan kita bahas. Jadi kalau kita tidak lakukan KL3 ini nih, kalau seandainya seorang guru tidak melakukan KL3 ini, tidak menganalisis dulu, kita langsung datang ke kelas, kita suruh siswa buka buku misalkan, itu pembelajarannya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, pertama tentunya tujuan pembelajaran apa, yang kedua struktur materinya seperti apa sehingga kita akan mudah merinci, memberikan, mempresentasikan materi kepada siswa. Makanya kita lihat main topiknya apa, subtopiknya apa gitu. Oke, selanjutnya urutan pembelajaran. Periksa urutan materi ajar dan pastikan ada alur yang logis. Pastikan bahwa setiap konsep atau topik membangun pada yang sebelumnya dan membuka jalan untuk pemahaman konsep berikutnya. Jadi, ketika kita memberikan
pembelajaran itu harus runtut. Tidak memberikan yang HOTS dulu, tapi dari yang LOTS dulu, lower order thinking dulu, seperti konsep, seperti pemahaman dulu gitu. Setelah itu baru praktekkan. Tidak bisa kita, misalkan kita belajar tentang naratif, dan ketika pertemuan pertama langsung siswa disuruh membuat sebuah cerita, itu tidak bisa. Tapi kita ajarkan dulu contohnya seperti apa, bentuk struktur kalimatnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi runtut, berurutan. Metode pengajaran. Tinjau metode pengajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi. Apakah itu ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, atau metode lainnya. Pertimbangkan keberagaman metode untuk mengakomodasi gaya belajar berbeda. Nah, jadi di sini untuk metode pengajaran, karena sekarang kita lagi booming tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di poin 2 itu, jadi kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi gaya belajar semua siswa kita. Gitu. Jadi kita harus menentukan dari awal nih sebelum masuk ke kelas itu, apa sih metode yang tepat nih untuk kelas ini. Karena setiap kelas memiliki karakter yang berbeda. Jadi itu fungsinya kita harus menganalisa di awal-awal. Setelah itu sumber daya. Tinjau sumber daya yang digunakan, seperti buku teks, multimedia, atau materi online. Pastikan sumber daya tersebut mendukung tujuan pembelajaran dan dapat diakses dengan mudah oleh siswa. Jadi, dalam menganalisa itu, kita lihat juga nih sumber dayanya. Apa yang akan kita gunakan nanti di kelas? Apakah itu teks? Apakah kita akan menambahkan multimedianya atau materi online-nya? Dan apakah itu akan mendukung pembelajaran kita dan mensukseskan pembelajaran kita sehingga siswa akan mudah mempermudah pemahaman siswa. Seperti itu ya. Selanjutnya yang harus kita pertimbangkan dalam menganalisis adalah aktivitas pembelajaran. Identifikasi aktivitas pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Ini dapat mencakup pelatihan, proyek, dan studi kasus. Pastikan aktivitas tersebut mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi kita analisa juga nanti aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan itu seperti apa, dan apakah itu akan mengasah kemampuan siswa sehingga tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai. Seperti itu ya. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Tinjau strategi evaluasi yang digunakan, seperti ujian, tugas, atau proyek. Pastikan evaluasi mencerminkan tujuan pembelajaran dan memberikan gambaran menyeluruh tentang pemahaman siswa. Jadi ini sangat penting di akhir itu lihat progres siswa dari mulai kita pertemuan pertama misalkan dan di akhir itu ada perubahan nggak pemahaman siswa itu. Dan yang kedelapan adalah fleksibilitas. Pertimbangkan sejauh mana materi ajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau perubahan dalam situasi pembelajaran. Fleksibilitas memungkinkan penyesuaian agar dapat merespons dinamika kelas. Jadi, kita juga harus bersikap fleksibel ketika di kelas. Bisa saja misalkan ketika kita mau menampilkan multimedia, tiba-tiba mati lampu. Nah, apa sih langkah alternatif yang bisa kita gunakan atau plan A, plan B-nya apa? Seperti itu. Selanjutnya, 9, umpan balik. Rencanakan mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa selama dan setelah pembelajaran. Gunakan umpan balik tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan materi ajar di masa depan. Jadi, kita terkadang sebagai guru lupa untuk meminta umpan balik dari siswa. Ya. Nah, dalam konteks KL3 ini, kita dituntut untuk supaya siswa itu memberikan umpan balik kepada kita, sehingga kita sebagai guru terus melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Yang ke-10 adalah refleksi dan evaluasi. Setelah implementasi, refleksikan pelaksanaan materi ajar dan hasil pembelajaran. Lakukan evaluasi menyeluruh untuk mengevaluasi efektivitas keseluruhan proses pembelajaran. Menganalisis struktur dan alur materi ajar dengan cermat akan membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Jadi ini poin pentingnya. Kenapa kita harus menganalisis struktur dan alur materi yang akan kita berikan kepada siswa supaya pembelajaran lebih efektif dan tujuan pembelajaran kita itu tersampaikan. Tercapai semuanya. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke latihan soal.
Jadi saya nanti akan tampilkan soalnya. Saya akan beri waktu 5 detik dan untuk pelaksanaannya barangkali teman-teman sekalian silahkan untuk di-pause dulu, diberhentikan dulu sejenak videonya dan tentukan jawabannya. Setelah itu di slide berikutnya akan saya tampilkan jawaban yang benarnya. Oke, silahkan untuk dilihat dulu pertanyaannya. Setelah itu saya akan sajikan di slide selanjutnya untuk jawabannya. Oke, jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah C ya, menyusun materi berdasarkan tema atau konsep sentral. Seorang guru ingin menyusun materi ajar terkait sejarah peradaban kuno dengan pendekatan tematik. Struktur yang paling sesuai untuk mencapai tujuan ini adalah, nah di sini karena ada kata-kata ya, pendekatan tematik. Oke, jawaban yang tepat adalah memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran berbasis proyek, seorang guru harus memastikan bahwa proyek tersebut memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur ya. Jadi supaya proyeknya itu pada akhirnya dapat selesai tepat pada waktunya. Terukur itu ada batasan waktunya dan jelas siswa berarti paham apa yang harus mereka lakukan. Oke, selanjutnya nomor 3. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang diskusi. Seorang guru hendak menggunakan metode ceramah interaktif dalam menyampaikan materi ajar. Langkah yang paling tepat untuk meningkatkan efektivitas ceramah tersebut adalah dengan menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang diskusi. Oke, jawaban yang tepat adalah ujian tulis dengan pertanyaan singkat. Seorang guru hendak mengevaluasi pemahaman siswa terhadap struktur kalimat bahasa Inggris. Metode evaluasi yang paling sesuai adalah, jadi di sini kata kuncinya adalah evaluasi pemahaman siswa terhadap struktur kalimat. Ya, kalau struktur kalimat itu akan lebih efektif jika diberikan ujian tulis. Oke, silahkan dilihat dulu. Oke, jawaban yang tepat adalah C. Menjelaskan tema utama cerita dengan esai. Untuk mengukur pemahaman siswa terhadap alur cerita dalam sebuah novel, seorang guru dapat melakukan kegiatan evaluasi berikut kecuali. Ya, ini kecualinya. Oke, jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 6 adalah menjelaskan kembali materi dengan bahasa yang lebih sederhana dan memberikan contoh praktis. Seorang guru IPA di SMP menyusun materi pembelajaran tentang struktur atom. Dalam penyusunan materi tersebut, guru tersebut menggunakan pendekatan konstruktivis. Namun seorang siswa menilai bahwa materi tersebut terlalu kompleks dan sulit dipahami. Bagaimana Anda sebagai seorang guru akan mengevaluasi serta menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif?
Jadi kita bahas ulang lagi dengan bahasa yang lebih sederhana. Oke, jawaban yang tepat adalah menyajikan video tutorial yang menjelaskan implementasi konsep trigonometri dalam proyek seni. Anda adalah seorang guru matematika SMA dan ingin meningkatkan efektivitas pengajaran trigonometri dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek. Anda mengajak siswa untuk membuat proyek seni menggunakan konsep trigonometri. Namun, beberapa siswa kesulitan mengidentifikasi hubungan antara konsep matematika dan proyek seni mereka. Bagaimana Anda akan membantu siswa memahami dan mengaplikasikan konsep trigonometri dalam proyek seni mereka? Jawabannya adalah C ya. Jawaban yang tepat adalah B. Mengamati interaksi siswa selama aktivitas dan mencatat tanggapan verbal mereka. Pak Tono, seorang guru bahasa Inggris di SMA, ingin meningkatkan pemahaman siswa tentang struktur naratif dalam novel. Pak Tono merancang aktivitas di mana siswa harus menganalisis unsur-unsur naratif seperti pengantar, konflik, klimaks, dan resolusi dalam novel yang mereka baca. Bagaimana Pak Tono menilai efektivitas aktivitas tersebut dan memberikan umpan balik yang konstruktif? Oke, nomor 9. Jawaban yang tepat adalah C. Meminta umpan balik dari siswa tentang bagaimana yang seharusnya diutamakan. Ibu Tini adalah seorang guru IPS di SMP Cemerlang. Dia hendak mengajar materi tentang revolusi industri. Ia menyusun rencana pembelajaran yang mencakup presentasi, diskusi kelompok, dan penugasan penelitian. Namun, saat pelaksanaan, Bu Tini merasa kesulitan mengelola waktu sehingga beberapa bagian dari rencana tidak tercapai. Bagaimana Bu Tini mengevaluasi dan memperbaiki rencana pembelajaran tersebut? Terakhir, oke, jawaban yang tepat adalah mengidentifikasi hasil perubahan fisik dan kimia dalam 3 eksperimen. Seorang guru sains ingin mengajarkan konsep perubahan fisik dan kimia melalui 3 eksperimen laboratorium yang berbeda. Setiap eksperimen melibatkan bahan-bahan kimia yang berbeda dan menghasilkan perubahan yang dapat diamati. Tujuan guru adalah agar siswa dapat menganalisis perubahan fisik dan kimia dalam konteks eksperimen laboratorium. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan tujuan guru? Jawabannya adalah B ya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi semakin kita berusaha, insya Allah peluang untuk kita berhasil semakin terbuka. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.